seru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya, indah pada waktunya. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang bertema diam itu emas. Banyak orang yang berkata aku kuat karena punya Kristus, aku percaya penuh, tidak khawatir. Tapi begitu ada masalah yang membuat hidupnya mentok,
yang membuat hidupnya terdesak, ada tekanan yang menekan dalam kehidupannya, entah itu sakit, entah itu ekonomi, entah itu usahanya, pekerjaannya, langsung mereka bingung dan teriak kepada orang yang menurut mereka lebih kuat daripada dirinya, yang bisa menolong. Tetapi lupa ada firman Tuhan yang dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dengan tinggal diam kita dapat kekuatan. Yang pertama, Tuhan hanya minta kita bertobat dari minta pertolongan orang lain, bertobat dari teriak-teriak dan menceritakan persoalan kita kepada orang lain, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bertobat itu berhenti, tidak melakukan lagi, dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya. Bertobat itu mengubah paradigma kita. Kalau selama ini paradigma kita butuh pertolongan, lari kepada orang lain, lari kepada bank atau lari kepada siapa yang bisa menolong kita. Tetapi kita ubah paradigma itu, cara pandang itu. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, bertobatlah. Dengan bertobat kamu akan mendapat kekuatan. Bertobat, berhenti dari segala cara kita yang kita tempuh selama ini. Yang kedua dikatakan diam. Diam itu tidak mengeluarkan kata apapun juga, tidak memberi tanggapan, tidak memberi bantahan, tidak ada keluh kesah, itu diam. Seakan-akan tidak mengerti, dan memang tidak mengerti bagaimana harus keluar dari segala keterpurukan. Memang tidak mengerti bagaimana caranya. Itu diam. Diam di hadapan Tuhan berarti berserah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa, aku berserah kepadamu. Itu diam. Hanya mencari Tuhan, hanya mencari firman-Nya, hanya mendengar apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Itu diam. Yang ketiga dikatakan tenang. Seperti di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sesudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kita harus tenang, tidak panik, tidak gugup. Orang Jawa berkata tidak kemerungsung, tidak bingung minta pertolongan siapa. Tenang, ada Tuhan yang kuat. Tenang, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau kita bisa tenang, tidak panik, dan sungguh-sungguh tidak gelisah, tidak menjadi tawar hati, tidak kecut hati, kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatannya. Tuhan berkata, dengan kamu tenang, kamu bisa berdoa. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan penyerahan sepenuhnya, bahwa kita tidak ada kemampuan, memang kemampuan kita datangnya hanya dari Tuhan. Lalu yang keempat dikatakan percaya. Jangan khawatir, percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa. Kalau kita mencoba menoleh ke kiri dan ke kanan, minta pertolongan orang lain, menoleh ke belakang, ke masa lalu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi begitu kita percaya, kita sungguh-sungguh berserah hanya di hadapan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapat jalan keluar, kita akan mendapat jawabannya yang selama ini kita cari di hadapan Tuhan. Mari kita belajar di hadapan Tuhan pada hari ini, bertobat, tidak mencari pertolongan lain, hanya pertolongan Tuhan yang kita cari. Yang kedua, kita diam, hanya berbicara kepada Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan segala kesulitannya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita tidak panik, tenang, kita tidak khawatir, kita tidak kemerungsung, dikatakan tidak tawar hati, tetap tenang di hadapan Tuhan. Yang keempat, kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup, dan Tuhan kita tidak pernah terlambat menolong kita, bahwa Tuhan kita tidak pernah tidak mengulurkan tangan kepada kita yang mengangkat tangan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.